Oke, saya ya sekarang gitu kan. Udah, Pak? Udah. Nanti gantian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman media semuanya serta seluruh masyarakat Indonesia, ini barangkali sidang pokok perkara ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh Anda semuanya, oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan sidang pokok perkara ini, yang tidak pernah saya hindari ya, dari sejak kemudian pelimpahan berkas terjadi pada tanggal 22 Juni 2026, saya langsung maju menuju sidang perkara. Tidak kemudian melalui rapid dulu, ya, langsung maju sidang perkara. Nah, pada tanggal 22 Juli 2026 sudah diputuskan. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Ya, ini sekali lagi saya harus sampaikan bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis atau pembelotan hukum, karena kesempatan yang diberikan kepada jaksa oleh hakim pada amar putusan itu hanya 2, ya, pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206. Karena itu kami siap. Pasal 206 itu artinya hakim hanya memberi kesempatan jaksa untuk banding ke pengadilan tinggi, dan itu kami sudah siap. Berkali-kali kami sampaikan. Namun ternyata yang terjadi 4 hari kemudian pada tanggal 27 Juli 2026 jaksa meminta kesempatan untuk perbaikan. Artinya jaksa meminta untuk melakukan pasal 75 ayat 4 perbaikan yang itu tidak ada pada amar putusan, ya. Tetapi kemudian 1 hari kemudian hakim memberikan kesempatan tersebut dalam bentuk penetapan sidang pokok perkara pada tanggal 6 Agustus 2026 yang kemudian waktu itu dibatalkan. Kenapa waktu itu dibatalkan? Karena kami mengkomplain, kami memprotes adanya pembelotan hukum tersebut, ya, adanya penyelundupan penggunaan pasal 75 ayat 4 tersebut dengan menggunakan jalur pra-peradilan yang itu juga diatur pada KUHP. Nah, oleh karena itu kemudian proses pra-peradilan berlangsung mulai tanggal 12 Agustus 2026 sampai tanggal 21 Agustus 2026. Kemudian ternyata pada saat kami melaksanakan pra-peradilan ada sisipan dalam bentuk SEMA nomor 3 tahun 2026 yang diterbitkan tanggal 18 Agustus 2026. Terbitnya belakangan. Pada sidang pra-peradilan mulai 12 Agustus tidak ada SEMA itu. Nah, kemudian yang mengejutkan adalah bahwa pada tanggal 21 Agustus 2026 ketika keputusan atas pra-peradilan ini, hakim tunggal di PN Jakarta Selatan itu memutus berdasarkan SEMA tersebut. Sama sekali tidak mengungkit konten atau substansi dari apa yang kami prapitkan. Artinya sebetulnya secara faktual kami menang pada prapit tersebut karena hakim tunggal itu memberikan keputusan dengan berlindung pada SEMA nomor 3 2026 yang baru terbit tanggal 18 Agustus 2026. Itu tidak bisa berlaku surut dan nggak ada pidana itu retroaktif tuh nggak ada. Betul, dan secara hierarki SEMA itu tidak bisa mengalahkan KUHP. Bagaimana mungkin KUHP, ya, yang merupakan sebuah produk tertinggi dari hukum, ya, itu bisa dikalahkan oleh surat edaran gitu loh, ya. Nah, inilah sebetulnya mendasari kami akan melakukan berbagai macam advokasi ya kepada lembaga-lembaga terkait yang memang kami wacanakan, ya. Kami belum eksekusi, tetapi kami wacanakan untuk judicial review-kan ini ke MK. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi lagi pada anak bangsa yang lain, ya. Namun anyway anyhow hari ini terjadi, ya. Saya dengan patuh seperti yang selama ini saya lakukan, patuh dan taat hukum untuk mengikuti sidang pokok perkara dan kembali lagi ditetapkan sebagai terdakwa. Artinya saya menjadi orang bebas hanya selama 3 hari aja. Nggak apa-apa, oke, nggak masalah. Ada 1 kursi tersedia, saya duduk di situ dengan penuh keberanian, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, semata-mata demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Dan pada hari ini saya hadir, dan untuk seterusnya itu bukan hanya sebagai terdakwa, tetapi saya tetap memegang amanah saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi,
saya akan gunakan setiap sidang ini sebagai sebuah studi observasional, sebagai riset yang akan saya kaji, saya akan analisis, saya akan publikasikan, supaya seluruh masyarakat Indonesia juga masyarakat internasional tahu bagaimana hukum, tata cara, prosesnya, prosedurnya itu ditegakkan. Nah, salah satu yang tadi diprotes yang sudah disampaikan oleh advokat kami, Bapak Dr. Muhammad Taufik, yaitu bahwa dan juga diprotes oleh koordinator kami Pak Abdul Al-Katiri pada sidang tadi, bahwa sampai dengan hari ini ketika sidang pokok perkara itu sudah jalan, kami belum menerima BAP secara penuh, kami belum menerima hasil laboratorium forensik secara penuh, kami bahkan belum menerima penjelasan atau keterangan BAP dari para ahli yang digunakan untuk membuat surat dakwaan ini. Jadi surat dakwaan ini dengan pasal 433, 434, 32, 35 itu menggunakan ahli, menggunakan hasil laboratorium forensik yang tidak ada di tangan kami. Padahal itu diatur sama KUHP. Alhamdulillah tadi hakim menyetujui kami. Ketika tadi jaksa itu melakukan protes dengan melakukan penjelasan dengan cara yang sangat tidak bijak, sangat tidak bajik, sangat melanggar undang-undang. Dia mengatakan bahwa kami selama ini memberikan BAP itu kebaikan hati kami, tidak ada itu. Tidak ada aturan BAP diberikan kepada terdakwa, kepada advokat itu karena kebaikan hati dari jaksa. Ini bisa kita persoalkan ya, kalau memang kita mau, karena itu pembohongan publik ya. Yang benar adalah ya, yang Satu benar hari adalah, setelah diperiksa BAP wajib diberikan. jadi ketika sidang perkara itu akan berlangsung, maka seluruh BAP, saksi, barang bukti itu semua harus diserahkan kepada 3 pihak yang terlibat dalam sidang, yaitu hakim, jaksa sendiri maupun kami sebagai terdakwa. Tapi sampai dengan hari ini sidang perkara, pokok perkara sudah berjalan, tidak seluruh BAP itu ada di kami, tidak seluruh dokumen itu ada di kami, padahal menjadi dasar dari mereka. Itu kan namanya penipuan ya. Oleh karena itu alhamdulillah tadi kami sudah berdua bersama para advokat kami sudah meminta itu dan diluruskan oleh hakim. Kita tunggu ya itikat dari jaksa, apakah mereka berniat memang menyembunyikan BAP yang sangat penting itu untuk menjerumuskan saya sebagai terdakwa ya. Itu namanya penzoliman, itu namanya ketidakadilan yang luar biasa. Karena mengingat bahwa BAP tersebut, keterangan ahli tersebut, hasil laboratorium forensik itu digunakan untuk menetapkan pasal 35 dan 32 yang berlaku berlapis 8 tahun, 12 tahun, coba bayangkan. Nanti kita tolak, kalau di dalam BAP yang kita terima nggak ada nama ahli ya kita tolak, mereka nggak boleh memberikan keterangan ahli. Ya, Iya. Oke ya, jadi silakan dilanjutkan sama Pak Katiri. Ya, terima kasih.